Jadi saya beli burung dulu kebanyakan burung-burung yang trouble. Nah kayak sebelumnya saya. Terus kita juga lihat IO sekarang ya Om ya. Kalau sekarang sih kalau belanja yang pertama mungkin kita utamakan semuanya di amunisi di Maharaja, semuanya kita lepas sih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang channel Pecah Peciu lagi ada di markasnya Maharaja SS di Bekasi. Ini dengan pemimpinnya Om Erwan. Nah, mungkin kita ingin gali-gali cerita dulu nih Om Erwan. Gimana dulu Om Erwan pertama kali miara burung, khususnya suka sama murai? Kenapa dulu alasannya Om? Oke, terima kasih Om. Pertama kali main murai itu sebenarnya dari bapak mertua. Jadi dulu bapak mertua banyak murai lah seperti itu. Jadi secara tidak langsung tiap hari saya ngeliat tuh. Cuma saya udah nggak ada niatan buat main kicau lagi nih gitu. Karena dulu sempet tahun 2015-16 ya. Saya sempat main lovebird tuh LB. Dulu masih zamannya LB kan. Masih booming lah kalau LB, kalau murai belum begitu. Akhirnya di situ saya main LB, tapi cuma 2 tahun lah. Setelah itu udah berhenti tuh saya main LB, karena dulu banyak LB konslet atau apalah gitu kan. Kita sebagai pemula juga bingung gimana cara bikin LB konslet kan gitu. Cuma ya udah selesai di situ. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu lah saya mulai main murai. Saya pertama kali miara murai itu dulu dari bapak mertua juga. Jadi Itu pandemi berarti tuh? Pas pandemi juga. Itu mungkin 2 tahunan yang lalu saya miara murai. Tapi saya untuk apa ya, mentor atau apa sebenarnya nggak ada. Cuma saya samain kayak dulu saya belajar main LB aja gitu. Paling tanya teman-teman yang dulu udah pernah main LB, murai, itu sharing-sharing aja. Gimana sih kalau murai kayak gini, burung kayak gini, itu penanganannya gimana. Akhirnya saya ngerawat, ada satu murai dulu, ada tuh namanya Obama. Saya dulu ingat banget, saya pertama kali saya megang murai itu namanya Obama. Ya sekarang udah sold out juga lah, intinya seperti itu. Soldnya juga di saya dulu. Jadi waktu itu main kok juara, rawat murai kok juara. Padahal saya nggak tahu dulu namanya ngembun, namanya nyetingnya pakai apa, itu saya nggak tahu. Itu saya samain aja kayak dulu main LB lah. Intinya kuncinya dulu saya kalau main LB saya terapin di murai. Kalau kita sudah di tempat lomba saya jauhin lah. Jadi saat burung itu ketemu atau mau tarung itu benar-benar dia factor banget lah ini. Saya bikin factor lah itu ya di lapangan. Jadi itu awal mulanya saya terjun di dunia kicau Om. Itu beli atau gimana dulu Obama tuh Om dapetnya Om? Kenapa? Obama itu beli atau dapat dari gimana? Kalau Obama itu dapat cuma-cuma dari mertua. Kayak gitu. Jadi dulu saya lihat burung kok suaranya kayak MP3 nih kalau buang. Dulu tuh apa ya? Kapas tembak. Oh itu bener-bener, waduh suaranya kayak MP3 saya bilang. Akhirnya saya bawa. Dulu burung itu ada PR-nya gitu, PR-nya nampar atau apalah. Makanya saya bawa, saya coba olah, dan itu pun juga sebisa saya buat ngurusnya lah, sambil sharing-sharing sama teman tuh. Murai itu gimana sih? Dulu aja saya bingung Om. Orang kok berani banget ya masukin murai ke kandang keramba, kan takut lepas atau gimana ya? Saya takut itu dulu mau masukin ke keramba. Makanya Obama itu dulu nggak pernah mandi di keramba. Jadi mandinya di umbaran. Saya pesen umbaran ke teman saya tuh di Wisma Asri. Saya pesen umbaran. Ya udah, pagi itu saya masukin ke situ, habis subuh atau sebelum subuh saya masukin ke situ. Baru nanti siang jam 7 saya kasih jangkrik. Itu pun mau tek jangkrik pun saya nggak berani gitu. Kadang mau tek kakinya kasihan gitu loh. Apalagi suruh mau tek kepala, waduh dulu nggak berani. Makanya saya sering sharing sama temen gitu. Akhirnya
Ya udah dari ngerawat di situ, mandi juga di situ, jemur pun saya dulu nggak main jemur. Jadi kalau mungkin karena umbaran itu di dalam rumah, di teras rumah, kalau ada panas ya dia kena panas. Kayak gitu, jadi kena panas, jadi mungkin dia nyari sendiri atau gimana, panasnya juga kurang tahu. Jadi kalau dulu ditanya beli atau enggak, sebenarnya dulu dimodalin sama mertua, dikasih sama mertua gitu. Oh, mantap. Nah, kalau emang pas dikasih itu Om udah ada niatan untuk gantangan atau emang dulu udah kenal gantangan dari lovebird juga sih ya soalnya? Sebenarnya kalau dulu ya pertama karena sudah kenal lovebird ya, jadi udah tau lah cara gantangnya gimana. Cuma memang pas itu udah sering ikut sama mertua, jadi ikut ke gantangan murai gitu. Cuma belum ada niatan, oh ini mau digantang, oh ini nanti bakal juara atau enggak. Cuma seneng aja, jadi buat hiburan aja waktu itu. Nah kesininya burung kok di rumah enak nih, makanya saya sharing-sharing sama temen. Burung kalau mau digantang tuh diapain, di settingnya apa, karena saya jarang buka di YouTube atau apa. Nah sharing sama temen aja yang udah kira-kira udah main burung lama nih ya. Kayak di perumahan sini aja deh, perumahan saya itu kalau orang bilang gang burung, karena tetangga sebelah kanan saya satu tim juga tuh, itu juga melihara murai, tapi duluan dia tuh. Depan saya juga ada, terus di belakang gang itu juga pemain lama semua untuk main murai. Akhirnya saya coba sharing-sharing sama mereka. Terus ada juga dulu yang temen lovebird, sekarang dia main murai juga, saya sharing-sharing sama mereka. Akhirnya disitulah pengen gantang, rasain juara. Seneng banget kan gitu ya. Dulu mah nggak mikirin juara ini dapat apa gitu kan. Loh, kok dapat duitnya lumayan juga nih saya bilang gitu kan. Akhirnya yaudah kesini mulai gantang juara, akhirnya jadi ketagihan Om. Jadi ketagihan. Itu gantang di Bekasi pertama kali? Pertama kali di Bekasi. Pertama kali itu gantang masih sekitaran sini lah. Sekitaran sini itu pun juga saya minta tolong temen buat nganterin ke gantangan, karena nggak tahu gantangan misalnya di Bekasi ada Usman, ada Blue Arena atau yang lainnya, itu saya nggak tahu tempatnya di mana. Akhirnya yaudah anterin sama temen tetangga, akhirnya yaudah kita kumpul gantang, ya sudah mulai dari situ Om. Gitu. Nah sampai akhirnya tuh Obama laku atau gimana tuh? Kalau ceritanya Obama itu mungkin baru berapa kali gantang kalau di saya ya. Kalau di mertua mungkin udah lama tuh burung ya. Udah banyak orang yang tahu juga. Cuma memang dulu ada beberapa PR-nya gitu. Kalau Obama untuk main ke atas ada PR-nya lah gitu. Apalagi dulu di ladber-ladberan kan kalau burung nampar atau apa pasti grade-nya dikurangin lah, atau mungkin harusnya juara 1 tapi dibuang juara 3 atau 4. Akhirnya Obama saya bawa di ladberan deket-deket sini, terus temen bilang, lu masa burung kayak gitu tiket 30.000 gitu kan. Akhirnya mulai tuh tiket cepet, kita mulai main ke Jakarta cari lad press, tapi belum tahu tuh masterpiece kayak apa. Diceritain orang aja Masterpiece, Bogor All Star atau yang lainnya lah, itu kayak apa sih gantangannya gitu kan. Akhirnya kita coba melipir Jakarta Timur kayak gitu, tiket cepet. Alhamdulillah di sana juga bisa bersaing. Akhirnya Obama waktu itu sold out, laku. Baru pertama kali megang, lakunya lumayan 2 digit juga dulu gitu. 2 digit juga dulu. Obama laku sama orang Bekasi juga. Itu pertama kali jual murai itu berarti ya? Bener, pertama kali jual murai. Tapi waktu itu setelah Obama laku, belum beli yang murai bisa buat mainan atau murai-murai lumayan mahal lah. Dulu pasti beli murai di bawah 5.000. Jadi ini burung ada pernah juara, tapi burung lagi mungkin kondisi kurang fit atau apa, udah kita olah lagi kayak gitu. Akhirnya lama kelamaan, wah kayaknya perlu buat mainan juga nih gitu kan.
Akhirnya waktu itu saya pertama kali beli burung setelah Obama. Ini pertama kali lah, kalau Obama dikasih mertua ya. Pertama kali lihat di postingan Di Facebook atau? di Facebook. Oh. Ternyata orang Bogor. Nah waktu itu dia nawarin bukan burung itu. Nah pas itu saya tukar nomor HP. Akhirnya kita WA-an, dia punya burung pertama kali yang saya beli itu namanya Gema Sakti, yang sekarang masih ada di saya. Itu sebenarnya burung pertama kali saya beli. Oh, Gitu. 2022. Mungkin 2023 kayaknya ya. Pokoknya waktu itu kondisi mau mabung. Coba pas dianterin ke saya, burung saya coba sekali dua kali udah nyeri satu-satu. Padahal burung mau mabung waktu itu. Terus coba kita ikutin event waktu itu ada di Koko ya, Koko. Burung kerja cuma mungkin belum hoki. Akhirnya mulai dari situ Om. Mulai wah ada burung ini, burung itu, coba kita beli. Nambah sampai sekarang. Tapi Gema itu belinya udah lumayan dulu. Gema itu kalau dibilang lumayan ya masih standar sih, masih di bawah 10 lah Gema itu saya beli dulu karena kondisi mau mabung. Oh, bulu tua lah ya. Jadi dulu saya itu beli Gema itu dari orang Bogor, diantar langsung ke sini. Terus kalau untuk Gema ya prestasinya ya baru di dekat-dekat sini aja, kayak gitu karena keburu mabung lah waktu itu. Itu sih Om. Oke, nah abis itu dari Gema beli-beli lagi terus sampai sekarang tuh masih beli juga ya? Nah, Ya masih ada inilah. masih belanja terus ya? Masih belanja. Cuma dulu saya gini, beli burung itu nggak ada yang di atas 10 juta Om. Mungkin setahun yang laluan lah. Jadi saya beli burung dulu kebanyakan burung-burung yang trouble. Nah kayak sebelumnya saya cerita ke Om ya. Jadi kayak misalkan trouble-nya burung ada PR, misalnya burung nyemplung terus, ya. Atau mungkin burung susah mabung, ada. Terus burung misalkan habis mabung lagi, kayak gitu. Jadi saya dulu beli burung yang mungkin track recordnya bagus, tapi nggak kondisi, gitu. Tapi seenggaknya saya tahu yang punya siapa, gitu loh. Jadi kita kalau misalkan mau beri, oh ini dapat info nih dari teman, ada burung bagus di sana punyanya si ini, kita cari tahu, bener nggak ini burung pernah juara di sini, bener nggak sih ini burung pernah tawaran sekian. Jadi itu sebagai indikator kita buat ngangkat. Karena kalau telusurin, kalau mungkin on fire-nya dia kan mahal ya. Nah sekarang aja lah beneran aja burung juara udah ketahuan kan. Berapa? 20 juta, 15 juta, waduh ampun. Padahal kita belum tahu track recordnya kan gitu. Jadi kita telusuri sebagai indikator aja. Jadi kalau mungkin on fire-nya nggak mampu lah saya beli gitu kan, baru awalan dong kita gitu kan. Cerdas juga nih Om caranya Om. Akhirnya kita ulik, sekali mabung belum mau nampil, 2 kali mabung belum mau nampil, ketiganya baru enak, seperti itu. Butuh sabar juga berarti. Iya bener, makanya kalau pikiran saya kalau cuma ada burung 1 atau 2, saat burung 1 trouble atau mabung udah kita bingung, pasti kita ibarat burung birahinya pasti kita bakal beli banyak gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu oh burung si ini bagus nih, burung si A, burung si B, udah kita tampung dulu nih. Nanti ada satu tampil dia belum maksimal, ya udah biarin aja. Saya yakin Om kalau murai atau burung yang lainnya, kalau memang dia terahnya bagus, pernah tampil maksimal, suatu saat dia juga akan maksimal. Entah mabungan selanjutnya, pasti saya yakin kalau memang dia istimewa, dia punya background atau track record yang bagus, suatu saat dia akan kembali ke top perform dia. Berarti gini Om, nah kalau Meron sendiri berarti sekarang untuk kriterianya kalau buat belanja burung lagi tuh gimana Om kriteria burungnya? Iya, karena sudah banyak karakter burung, tipikal burung. Terus kita juga lihat IO sekarang ya Om ya. Kalau sekarang sih kalau belanja yang pertama mungkin kita utamakan volume. Kalau udah volume jedar, mau burung itu trouble,
mau burung itu baru setengah jalan, kalau harga masuk pasti saya sikat. Kayak gitu sih. Yang kedua, materi. Kalau materi menurut saya nggak bisa bohong ya. Saat di atas gantangan, burung yang dengan materi yang banyak atau materi yang diulang-ulang pasti dia akan menonjol daripada yang lainnya. Bisa kita lihat lah kalau di gantangan mungkin ada satu yang sejalur sama-sama kenceng, yang satu lagi mungkin materi variasi diulang-ulang, pasti orang akan lihat itu burung yang akan dilihat, sama juga pasti menarik juri juga kan gitu. Terus kalau untuk gaya sih menurut saya fleksibel sih sekarang, karena burung pasti punya stylenya masing-masing. Jadi gitu, kalau udah volume materi paling ya tinggal kita olah aja. Kalau burung dia pas lagi enak di atas gantangan top perform, gayanya pasti akan keluar sih. Itu kalau menurut saya sih. Berarti Om Erwan emang ini juga kalau ngolah burung ini butuh kesabaran banget ya Om ya. Tapi emang yakin ini burung bakal, kalau burung-burungnya rusak tuh bakal bisa bener lagi gitu Om ya. Iya. Ya kalau pengalaman saya sih ya alhamdulillah Om, burung-burung yang trouble, yang rusak atau punya minus lah atau kekurangan di orang-orang sebelumnya, saya yakin bahwa burung itu juga pasti akan tampil maksimal. Dan itu sebenarnya apa ya, kita ngerawat burung itu juga chemistry itu menurut saya sangat penting ya. Jadi kadang secara tidak langsung kita tahu, oh burung ini mau dijemur kenceng, baru kita jemur 5 menit kok udah nggak nyaman, ya udah jangan kita paksa. Kalau saya gitu. Terus misalnya burung ini diumbar, kok diumbaran habis diumbar diem atau bisu, oh berarti ini burung nggak mau diumbar terlalu lama atau nggak mau digebas segala macam. Jadi kalau menurut saya kita ngerawat burung itu ya kita kayak berteman aja sama burung gitu. Jadi suatu saat akan tahu lah maunya burung itu seperti apa. Cuma itu ya prosesnya luar biasa. Saya juga masih belajar Om itu. Feeling ngaruh banget ya Om ya. Iya benar-benar. Nah sekarang cerita gini Om, ini kan Maharaja sama Om Erwan sendiri udah terkenal juga ya Om. Lama-lama udah naik-naik di Bekasi juga, di Bogor, di macem-macem lah Om. Nah ini dulu ceritanya awalnya gimana Om sampai terbentuk Maharaja ini Om? Oke, Maharaja itu mungkin berdirinya baru setahun lebih lah. Jadi kalau dulu saya masih pakai single factor ya. Dulu saya pakai single factor Duren Team. Karena dulu dari mertua gitu, dari itu kan namanya Duren Team karena kita jualan es duren. Gitu. Jadi kita jualan es duren, makanya kita pakai Duren Team. Saya dulu kemana-mana juga pakai Duren Team awalnya. Nah, karena samping rumah itu juga main burung juga gitu kan, akhirnya kita berdua nih ada obrolan, kadang kita di depan rumah sambil apa gitu kan, gimana kalau kita bikin tim gitu kan, biar buat kenang-kenangan lah suatu saat gitu kan. Ayo aja saya bilang. Terus siapa aja nih anggotanya? Saya bilang siapa aja, ayo selama mau kita gabung di tim ya sudah, ayo yang penting kita bareng-bareng aja. Karena kalau prinsip saya mau hobi apa aja ya, hobi otomotif, hobi yang lainnya, bahkan hobi kicau, kalau kita saling support ya insya Allah kita bakal bareng-bareng gitu. Mungkin dari hobi di situ mungkin ada rezeki kita juga seperti itu. Makanya waktu itu terbentuk 2 orang doang. Karena dulu saya masih ngerawat sendiri. Mungkin dulu ada 9-an burung lah. Itu saya rawat sendiri. Dan itu kepegang semua Om. Pagi tuh saya embunin semua tuh, walaupun setengah kerodong, ada yang di dalam kerodong. Itu udah, makanya kalau orang bilang pada lewat depan rumah saya tuh gang burung. Iya gang burung kan, depan rumah saya juga burung, samping kanan saya juga burung gitu kan. Itu di satu rumah tuh dulu tuh 9. Satu rumah dulu, 9 burung dulu. Itu termasuk masteran atau enggak? Enggak, kalau masteran saya dulu cuma beberapa. Karena kalau ngelawat burung murai ataupun ijo dibanding masteran, saya capek ngelawat masteran. Bener, bersihinnya belum ininya lah, ini makan ini wah capek saya bilang. Makanya masteran waktu itu cuma beberapa doang saya taruh di luar gitu. Dan sekarang pun saya juga masteran paling pakai kayak Moncergo atau yang lainnya lah, MP3 yang lainnya seperti itu. Kalau untuk masteran hidup saya juga nggak banyak gitu, karena kalau daripada nanti nggak kepegang sama kita, kita juga kasihan juga kalau masteran nggak kerawat kan, seperti itu ya. Itu mulai dari situ kita berjalan tuh 2 orang, udah berjalan.
pertama kali waktu Maharaja udah kita langsung tuh pertama kali saya main di kelas premium itu langsung di Bogor All Star. Waktu itu saya bawa burung yang namanya Hariwang. Itu burung kedua setelah Gema Sakti lah. Kayak gitu, dalam artian yang sudah mulai nampil-nampil ya, seperti itu. Pertama kali itu di Bogor All Star dan pertama kali langsung juara. Tiket berapa tuh? Waktu itu G36 tiket 550 dulu, kalau sekarang 570 ya. Karena ada itunya. Dulu masih, tapi dalam artian masih dirawatin sama temen ya, orang Bogor yang dulu punya Gema Sakti. Kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya ya sudah. Karena dulu saya belum ada perawat atau apa. Kalau ke Bogor, kalau teman saya nggak bisa, saya sendiri ke sana. Cuma kan secara fisik saya nggak bisa gantangin ya, takut jatuh. Akhirnya saya janjian tuh sama Khalid. Jadi saya ke Bogor bawa burung doang, saya setting nih sebelum naik. Khalid dari tempat kerjanya dulu datang ke Bogor. Ke Bogor All Star, akhirnya digantangin mau pulang, saya sendiri lagi. Jadi kayak dulu itu kayak nekat aja main premium. Karena apa ya, main premium dulu yang pertama apa ya, kita nggak berisik senengnya, jadi bener-bener burung kita lah yang bertarung di atas. Yang kedua dari segi waktu ya, jadi segi waktu lebih panjang daripada latberan atau latpres di sekitaran sini. Jadi burung kekuatan durasi segala macam kita tahu, atau mungkin awalannya kurang, pertengahan ke sana misalkan masih ada harapan, atau sebaliknya gitu kan. Jadi dulu main premium ya dibilang nekat ya nekat seperti itu. Jadi kalau untuk Maharaja memang belum lama Om, baru setahunan lebih dikit. Dan itu pun cuma berdua awalnya. Akhirnya ada tuh yang mau gabung dari teman Cikarang. Ayo saya bilang gitu kan, ayo gabung aja. Di kita nggak ada yang namanya ada uang kas atau apa, udah. Kalau memang mau main-main udah bawa amunisi, tiketin aja sendiri. Cuma kalau memang wah ini lagi nggak ada tiket nih, ayo kita bareng-bareng. Gitu aja. Jadi kita apa ya Om, yang nggak yang inilah, nggak yang gimana nggak. Dalam tim Maharaja itu siapa aja boleh masuk selama kita ngeklik ya. Dalam artian saya suka sih sama si A, suka tuh dalam artian kita udah pernah ngobrol, kita udah pernah main bareng, dan mereka sama-sama ngertiin kita saling support, udah itu aja. Kalau di Maharaja intinya kita saling support aja. Gitu. Kalau cari mau siapa yang paling jago atau paling pinter, kayaknya di Maharaja belum bisa masuk orang yang seperti itu gitu kan. Pokoknya kita saling support aja Om, karena di dunia kicau kan kita hobi ya. Kadang cari kesenangan, terus cari lagi kerjaan apa penat segala macem. Kita main burung akhirnya ngobrol ngopi di gantangan jadi lupa, atau mungkin nambah relasi, nambah temen. Ternyata usaha A B C, akhirnya saling ngeklik. Di situ bisa mungkin menciptakan peluang buat bisnis, usaha dan seterusnya. Sebenarnya itulah yang kita cari di Maharaja tim ini sebenarnya. Seperti itu sih Om. Untuk sekarang berarti timnya ada berapa orang yang untuk Maharaja? Kalau sekarang nggak kehitung. Dalam artian nggak kehitung, ya kadang ada temen deket, kayak misalkan di beda lingkungan ya. Bro atau bos, kita mau pakai Maharaja boleh nggak? Boleh, silakan aja. Tadi saya bilang kita udah sering bareng, main bareng atau apa. Kalau untuk Maharaja ya baru orang-orang terdekat lah, teman-teman nongkrong seperti itu. Dan di Maharaja SF sendiri tidak ada aturan apa-apa, nggak ada. Yang penting kita saling menjaga nama baik Maharaja tim, seperti itu aja sih. Nah, kalau murainya sendiri Om, sekarang ada berapa nih Om di Maharaja tim ini? Kalau di R1 Maharaja murai ya kurang lebih ada 15-an lah. 15-an. Itu ada yang on proses, ada yang sudah nampil, ada yang mungkin baru kita angkat mabung. Kita juga ada hijau juga sih, kita main hijau juga sih Om. Nah, mungkin murai sama hijau ya sekitar 15-an, hampir 20 lah. Cuma udah berkurang nih, kemarin kan diambilin para bos-bosan nih. Ya tapi mau ngambil lagi banyak nih di sini. Nah, kalau yang on ada berapa berarti Om sekarang Om? Kalau sekarang yang on itu mungkin sama sih,
ada kemarin karena habis ada yang mabung juga ya. Boleh disebutin nama-namanya? Kalau sekarang yang mungkin bisa buat mainan ya, ada kalau yang paling pertama mungkin ada Manja. Manja, terus ada Putra Mahkota atau dulu namanya Putra Solo, terus ada Toyib, nah terus ada juga sekarang ada Prahara. Nah itu debutan juga nih, nanti kita tampilin juga. Di sini ada Silet, Silet, terus ada Muda juga. Nah mungkin itu yang bisa sekarang buat mainan. Itu rawatan lama semua? Kalau yang rawatan lama belum ada sih Om, paling baru sekali mabung, bahkan ada yang belum setahun. Kayak Silet tuh, kayak Silet saya take over dari temen deket juga, dari Raharja BF tuh. Itu mungkin baru sekitaran hampir 1 tahun belum ada. Seperti itu. Sempat mandek dalam artian istirahat, karena mau mabung, ternyata nggak mau mabung, kita tampilin lagi lah seperti itu. Kalau Manja sekali mabung. Nah mungkin nanti yang proyeksi saya buat main, buat event-event atau mungkin tiket-tiket lumayan ya Manja gitu. Bagus lah ya. Ya prospeknya udah bagus. Mungkin orang pada nanya, kok burung-burung yang di Maharaja ada yang Manja R1 atau ya sebenarnya kepanjangan saya, nama saya R1, R1 gitu kan. Jadi buat identitas sama kenang-kenangan aja. Seperti itu. Nah gini Om, nah ini kan dari kemarin tuh setahun 2 tahun ini beli-beli terus nih Om ya kebanyakan ya. Nah sekarang nih 2025 ini saya lihat beberapa bulan ini aja, mungkin 2 minggu ini ya Om Erwan nih ngejual-jual burung ini kenapa nih? Apakah emang Om Erwan ini panen hasilnya sekarang atau gimana nih Om sebenarnya? Ya sebenarnya saya sama teman-teman yang ngerawat ya, sama Khalid, sama yang lainnya juga, kita sebisa mungkin ngerawat burung semaksimal mungkin lah. Urusan nanti di lapangan ada yang suka, di lapangan ada yang berani bandrol fantastis, ya intinya kita mulai dari nol. Kalau memang dalam artian tanda kutip bisa buat beli jangkrik sama kroto gitu kan, ya kita lepas Om semuanya. Semuanya di amunisi di Maharaja semuanya kita lepas sih. Cuma kita nggak bandrol gitu. Kalau bandrol kan ditawar-tawarin gitu ya. Kalau kita, kalau ada bos-bosan yang suka atau mungkin temen ada yang suka, selama harganya masih masuk, jadi ya silakan monggo. Jadi di Maharaja mau murai, mau hijau, silakan gitu. Mau dimainin doang juga boleh, silakan bawa gitu. Kita penting guyup aja Om. Penting kita guyup, kita kumpul, silaturahmi, kan dari silaturahmi nanti ada rezeki di situ seperti itu. Oke, nah ini kan saya baru kenal Maharaja belum lama nih Om. Nah, sejauh ini Om Erwan ini mainnya di apa namanya, di barat, di tengah, atau memang nanti ada target-target ke depan tuh ke blok timur atau seperti apa Om? Iya. Oke, kalau untuk main memang saya kalau dibilang latbrand malah jarang Om. Gitu. Jadi saya kalau latbrand ya mungkin sesekali 2 kali lah ngetes burung prospekan atau burung baru kelar mabung, atau burung mungkin bahkan ada yang kelar mabung langsung kita ajak event gitu. Tapi alhamdulillahnya kita juga main-main ke kelas premium kayak di Masterpiece, Bogor All Star, Intercon, terus di Acar, PMM, PKM, Taji Malela, alhamdulillah udah poin semua seperti itu. Kalau untuk paling jauh sementara ini saya tahun kemarin sempat ke Piala Raja. Jawa Tengah. Di waktu itu di Jogja kan, Piala Raja di Prambanan tuh. Sempat bawa 1 amunisi waktu itu, pengen tahu. Jadi pengen tahu gimana sih main di event yang mungkin legend ya. Dari atmosfer, wah ternyata luar biasa. Jadi waktu itu kita nggak ada target juara nggak. Jadi karena waktu itu pergi ke Jogja cuma anak sama istri, udah niatnya emang jalan-jalan aja dan pengen tahu, ngerasain gitu loh. Jadi pengen tahu Piala Raja tuh kayak apa sih gitu. Ternyata luar biasa. Nah mungkin proyeksi ke depan kita juga pengen main ke blok timur lah. Kalau memang ada amunisi yang kira-kira layak seperti itu. Jadi memang kita ya kalau ada yang burung layak
buat main ke Blok Timur. Blok Timur kayak kita lihat di SMM, SKM dan lain-lainnya tuh kayaknya burung luar biasa lah kalau saya bilang. Blok Barat sih banyak juga yang luar biasa gitu. Cuma tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang atmosfer di Blok Timur itu luar biasa. Pokoknya kalau udah ke SMM lah atau kemana kayaknya udah oke lah gitu kan. Kita juga pengen proyeksinya seperti itu. Cuma kita juga lihat amunisi kita seperti apa. Kalau memang layak, kenapa enggak? Seperti itu sih. Oke, sip. Paling itu aja. Mungkin Om Erwan mau pesan untuk teman-teman yang baru main burung kayak saya gitu yang belum pernah menang lomba gitu atau apa? Untuk kayak gimana Om? Iya. Sebenarnya kalau pesan-pesan sih enggak, ini mah kita sharing aja ya Om. Karena saya juga baru juga di dunia kicau, di dunia burung lah, berburu murai atau yang lainnya. Ya kalau sharing dari saya, kita ngerawat burung itu ya kayak kita ngerawat teman kita lah. Jadi kalau kita ngerawatnya dengan baik, kita ngasih makannya dengan baik juga, kita ngasih treatment hariannya dengan baik, suatu saat ya dia akan memberikan kayak timbal balik lah kita. Jadi kayak menurut saya itu kalau murai itu dia udah tahu Om. Saat kita sudah masuk settingan H-2, H-1, dia tuh udah tahu dia mau dibawa kemana. Kalau yang saya perhatiin ya. Jadi nanti kalau dia udah misalkan, hari ini biasanya gue dikeluarin nih, ternyata gue gak dikeluarin, gue dikasih makan enak misalnya, dikasih kroto atau jangkriknya ditambahin, dia udah tahu dia mau dibawa kemana. Saat naik ke mobil atau kita gendong bawa motor, itu burung udah pasti tahu dia mau bawa kemana. Saat di lapangan pun, masuk arena pun udah banyak di amunisi kita yang seperti itu. Jadi kalau kita ngerawat burung ya kita dari hati lah, kita kenalin karakter dia, kita tahu maunya apa. Kayak misalkan hal sepele, burung kok dijemur misalkan nampar-nampar, nggak nyaman, tiba-tiba mangap, berarti ini burung nggak mau dijemur. Atau burung kok biasa dijemur kenceng, tiba-tiba baru 2 menit burung udah nggak nyaman, berarti kan kita tahu ada sesuatu yang dirasa mungkin sama dia. Atau sebaliknya, burung yang mungkin diumbar, habis diumbar kok tiba-tiba burung diem nih, atau bahkan burung nggak mau gerak atau mungkin kayak burung sakit, berarti dia nggak mau diumbar. Atau sebaliknya, biasa burung mau diumbar, kita umbar hari berikutnya, besoknya kok kayak burung stres, berarti ada yang dirasa di burung. Jadi hal-hal yang mungkin dibilang kan cuma burung, yang penting kasih makan, minum, kelar, itu menurut saya sih burung juga punya perasaan ya, ataupun makhluk hidup yang lainnya, bahkan tumbuhan juga mungkin mereka juga punya perasaan gitu. Selama kita treatment baik ke dia, dia juga akan merasa nyaman sama kita. Saat kita mungkin dia suruh, jadi kayak ayo bunyi, atau mungkin kita godain ya dia mau. Tapi kalau dia udah nggak nyaman sama kita, ngelihat kita aja atau ngelihat muka kita aja, dia juga akan nggak nyaman seperti itu. Jadi kalau sharing dari saya ya, ngerawat burung atau yang ngerawat makhluk hidup yang lainnya ya kita dari hati aja sih Om. Kayak gitu. Saya juga masih banyak belajar lah dari para senior, baik yang di Bekasi maupun di luar Bekasi, luar biasa Om. Kalau kita sudah kenal di gantangan AB, ternyata para senior itu luar biasa, ngasih motivasi, ngasih masukan. Mungkin mereka juga berpengalaman ya, jadi kita ambil aja. Yang baik kita ambil, yang kurang baik ya sudah kita tinggalkan di lapangan itu. Intinya kita di dunia hobi, terutama di dunia kicau yang sekarang, ya kita cari silaturahmi aja sih Om. Di situ aja sih niat kita. Oke, siap. Om, sedikit Om, boleh tahu nggak? Tadi ini kan Om belanja tuh di bawah 10 juta, ada yang berapa juga. Nah, kalau sejauh ini belanja berarti udah berapa habisnya kira-kira Om? Kalau boleh kasih tahu sih. Wah, kalau dikalkulasi nanti nggak boleh masuk rumah ini kayaknya Om. Tapi nggak Om, saya kalau belanja itu saya pasti bilang ke istri dulu. Masya Allah. Jadi saya bilang ke istri dulu, misalkan mau beli burung A, ditanya harga berapa. Misalnya kemahalan ya udah nggak saya angkat, cuma burung A harga sekian. Kok mahal gitu, saya ceritain gini, lihat burungnya suka gitu. Jadi alhamdulillah keluarga support Om.
gitu. Jadi mungkin ya sekarang jadi tahu lah hasilnya. Mungkin ada rezeki. Kalau saya nggak ada target burung, oh harus laku mahal atau makanya kayak kemarin transaksi itu ya sebenarnya di luar planning gitu. Kadang kita mau main bursa itu bukan kita semata-mata wah kita nyari duit di situ, enggak. Sebenarnya kalau memang bursa kan pasti banyak yang mantau ya. Kalau memang ada yang suka dan kita sesuai dengan kualitas burung kita dan kita seret dijual ya kenapa enggak gitu. Jadi kita ciptakan lagi lah amunisi yang lain. Jadi seperti itu sih Om. Kalau untuk ambisi gini-gini nggak ada saya. Dan untuk belanjanya berapa ya masih kisaran aman lah. Cincai lah seperti itu. Jadi sebenarnya di luar transaksi yang kemarin banyak Om. Gitu. Kemarin kita pernah jual ke Jakarta. Terus kita pernah jual ke daerah Jawa. Mungkin udah lumayan, ada 10-an burung juga yang laku. Cuma pokoknya kita silent aja lah. Kayak gitu paling di postingan WA atau bahkan di Facebook saya baru akhir-akhir ini posting burung gitu loh. Karena sebelumnya ya saya anggap itu hobi ya. Cuma kesini kita posting di Facebook biar buat kenang-kenangan aja. Kan kita main burung suatu saat mungkin ada jenuhnya atau apa, oh kita lihat di beranda Facebook kita kenangan, oh ada kenangan. Oke, saya kemarin baru posting ini. Pas posting ini kok banyak juga yang pengen berteman. Terus malah ada yang messenger saya, Japri Rawata, wah saya masih belajar Om segala macam. Jadi seperti itu Om. Kalau untuk yang di luar transaksi kemarin sebenarnya banyak. Nah, kemarin itu kan murai badai laku 60 juta. Ada yang di atas itu masih Om sebelumnya Om, atau masih badai ini udah paling tinggi untuk saat ini? Sementara kalau ini badai baru, karena kemarin badai itu sebenarnya kan ya dibilang sayang. Karena badai itu track recordnya kan dari gantangan Latberan ke premium, bahkan hampir semua premium sudah dia buktikan juara gitu. Makanya kemarin ya sudah saya bilang perawatnya, kemarin Om Alek kebetulan yang megang itu, kebetulan nggak di sini beliau. Oke, jual nggak apa-apa, ya akhirnya kita lepas dengan harga sekian seperti itu. Ya udah nggak apa-apa bos, katanya udah kita jual. Kalau untuk dilebih itu mungkin nanti di tahun 2025 ada Om. Mudah-mudahan amin. Ada rezekinya buat yang ngerawat dan yang lainnya lah. Buat beli jangkrik 2 tahun. Mantap. Oke, kalau gitu terima kasih Om Erwan udah sharing-sharing. Semoga tim Maharaja semakin solid dan Om Erwan dan tim sehat selalu dan burungnya stabil koncer terus. Oke, terima kasih Om Erwan. Siap. Oke.